Tadi bata si jadi bahan renungan ta pagi-pagi enda tanggal 30 ya. 29 30 Mei 2023 kitab Markus sada ayat 40 45 bagian kata di bata. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, kitab Markus, kitab yang menceritakan pelayanan Yesus dari sisi kacamata Markus. Dalam perikop ini, satu peristiwa pertemuan Yesus dengan seorang penderita sakit kusta. Nah, ketika Yesus ketemu, yang menjadi sorotan kita adalah bagaimana imannya orang sakit kusta ini begitu besar, sehingga dia katakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Satu keyakinan yang besar. Dan ketika dia datang kepada Tuhan memohon, dan dikatakan di sini ia mengulurkan sambil berlutut di hadapannya. Nah, ini menunjukkan satu kerendahan hati ya, dan memohon. Ya, jadi datang ke hadapan Yesus dengan berlutut, dengan kerendahan hati, dan memohon bantuannya, dan dengan sikap dan iman, maka tergeraklah hati Yesus dan melakukannya, menjamahnya, dan mentahirkannya, dan tahirlah orang itu. Nah, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita yang mungkin juga punya masalah ya? Punya masalah dalam kehidupan. Kalau dalam perikop ini adalah orang yang menderita sakit kusta. Pada zaman itu sakit kusta ini ya belum ada obatnya. Dan orang sakit kusta ini orang yang diasingkan, orang yang diisolasi atau diisolir, yang pastilah tidak secara sosial saja mereka itu diasingkan. Tapi lebih dari itu, penderita kusta ini pada zaman itu dianggap
suatu penyakit kutukan. Suatu penyakit kutukan, ya pastilah secara psikologis juga penderita ini atau penderita orang kusta ini pasti sangat bersedih, ya, sangat bersedih, dan imannya dia sangat percaya bahwa Yesus ini mampu, gitu, mampu melakukannya, dan akhirnya disembuhkan. Nah, bagaimana dengan kita, gitu ya? Renungannya bagaimana dengan kita? Ini dari kita menyoroti dari sisi penderita kusta. Bagaimana dengan kita? Apakah ada masalah yang lebih berat daripada seorang penderita kusta yang secara fisik dan psikologis ini sangat berat, ya, sangat berat. Dan pada waktu itu tidak ada solusi bagi penderita kusta terhadap penyakitnya. Tidak ada solusi, buntu, gitu. Tidak jalan keluar. Dan di hadapan Tuhan permasalahannya diselesaikan. Nah, saya kira ini juga jadi renungan bagi kita. Ketika kita punya masalah apapun dalam kehidupan, permasalahan yang berat seperti apapun, saya kira tidak ada yang melebihi dari apa yang dialami oleh penderita kusta ini. Dan bagaimana dia menemukan solusi, yaitu iman dan kerendahan hati. Dia datang berlutut di hadapan Yesus dan memohon. Nah, berlutut itu satu kerendahan hati dan memohon. Dan nggak cuma memohon, tapi ada iman yang begitu besar. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Padahal zaman itu tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah, tidak ada. Dan mungkin juga orang-orang pada zaman itu sudah pergi kemana-mana untuk mencari obat, gitu ya. Tapi nggak ada. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi iman orang ini meyakini bahwa Yesus itu mampu. Artinya ada iman yang besar bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Bahwa Yesus ini adalah sesuatu yang datang dari surga. Bisa jadi orang kusta ini pada masa mudanya mungkin dia sudah mendengar, gitu ya, mendengar dari kitab nabi-nabi bahwa akan datang, gitu ya, akan datang seorang yang akan melepaskan orang yang terpenjara, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh dan sebagainya. Dan dia percaya. Walaupun orang-orang pada zaman itu banyak juga yang nggak percaya, dan sampai hari ini pun banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Ya, banyak orang tidak percaya kepada Yesus, termasuk orang Yahudi sekarang masih banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itulah yang dijanjikan oleh nabi-nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Banyak juga orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi hanya sekedar percaya. Tapi ketika ada masalah, dia bukan kepada Yesus, mungkin kepada kekuatan yang lain. Bukan kekuatan yang lain. Ya, jadi marilah kita, siapapun yang mendengar dan membaca bagian perikop ini, marilah kita membangun iman bagaimana orang kusta ini, gitu ya. Bagaimana orang kusta ini. Dan ketika orang ini disembuhkan, mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia menceritakan peristiwa itu kepada
orang-orang yang dia temui. Nah, kita, apakah kita yang sudah dikatakan Kristen, dan mungkin juga kita sudah merasakan bagaimana lawatan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menceritakan hal itu kepada orang lain? Atau hanya berdiam diri saja? Nah, kalau begitu, apakah iman kita lebih besar dari orang penderita kusta atau sebaliknya? Ini juga jadi renungan. Banyak kita orang Kristen ini, khususnya kita GBKP, dari sejak dibaptis, CD, sampai pada almarhum, hanya mendengar saja, dan tidak menceritakan apa yang dialaminya. Nah, itu membuktikan mungkin dia tidak merasakan juga lawatan Tuhan. Ya, memang pengakuannya dia percaya, tapi dia tidak menceritakan. Kenapa? Karena mungkin dia tidak merasakan itu. Nah, apakah itu iman? Apakah itu iman? Nah, orang ini pergi menceritakan apa yang dialaminya. Kita marilah kaisi ngo pernah si begi, si alami, si ceritakanlah. Sebagaimana murid-murid pun dulu, ketika dia menyatakan istilahnya penginjilan itu dia hanya mengatakan apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Yang disampaikannya kalau kita baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, dia menceritakan apa yang dia lihat dan dialaminya. Nah, kita juga, nah marilah siturikanlah kayak si idah kita, si alami kita, gia kitik, tapi melin banci jadi melin dampak naman kalak si megi. Tuhan kalak si megi kan kata dibata dengan si makaikan sahabat luhna tutup hari. Haleluya. Amin.